Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, karena tugasnya kiai itu adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kiai itu yang mau dicontoh apanya? Gantengnya? Sorry, bawaan bayi. Tugas kiai itu sebagai warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya itu adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini bisa kiai, bisa habib. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa dari kiai, bisa dari habib, maka namanya ulama. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Bisa dari habib, bisa jadi kiai. Apa bedanya kiai dengan habib? Bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai itu nasib. Karena kalau ngaku-ngaku habib nggak bisa, harus ada jalur keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Husain binti Fatimah, bawahnya atasnya Fatimah sampai Sayyidina Ali, kemudian sampai Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Tapi kalau kiai, mohon maaf, bapaknya kiai, ada nggak jaminan anaknya jadi kiai? Nggak ada. Bapaknya pendekar, ada nggak jaminan anaknya jadi pendekar? Nggak ada jaminan. Karena tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Karena paling bagus untuk dicontoh niku sinten? Kanjeng Nabi. Makanya kalau hari ini ribut-ribut, bagaimana? Apakah kita harus mengikuti itu, mengikuti? Enggak harus diikuti. Apakah kita harus sama dengan Habib? Sopo sing kondok? Enggak. Apakah kita harus sama dengan kiai? Enggak. Yang salah siapa, Gus? Yang salah bukan Habib, yang salah bukan polisi, yang salah bukan tentara, yang salah bukan kiai, tapi yang salah bakul sate. Kenapa? Yang gerah orangnya nyediki pasti satenya, kan goblok. Sangel-angel. Kira orang pinter raiso ini. Maka apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bisa dicontoh itu Kanjeng Nabi. Saya ulangi, Kanjeng Nabi. Apakah anak cucunya harus dicontoh? Tidak. Apakah kita boleh berpindah pendapat? Boleh. Tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada orang-orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gak maju biar bapak-bapaknya di belakang. Sini Pak, sini Pak. Agak sini. Santri ambil kipas dong. Bro, kipasan bro. Buki yo goblok, aku ngaji karo ngene-ngene iki lho kaya manten kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammad
tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadin kulli ma. Sebelum Gus Miftah lanjutkan, Bapak Ibu yang di situ tolong maskernya dipakai. Semuanya dipakai. Minimal supaya cangkemmu yang merongos tidak kelihatan. Dipakai. Dipakai. Ditutupi. Supaya kalau Bapak Ibu kasihan sama Gus dipakai ya. Ababmu bukan untukku. Satu pertanyaan, Gus Miftah, apakah kiai itu untuk dicontoh? Dijawab, kiai itu untuk dicontoh napa mboten? Harus dicontoh apa enggak? Tidak. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, karena tugasnya kiai itu adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kiai itu yang mau dicontoh apanya? Gantengnya? Sorry, bawaan bayi. Saya sering mengatakan kalau saya pengajian, sorry, ganteng ini membunuhku. Masya Allah matamu, Masya Allah. Tugas kiai itu sebagai warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya itu adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini bisa kiai, bisa habib. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa dari kiai, bisa dari habib, maka namanya ulama. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Bisa dari habib, bisa jadi kiai. Apa bedanya kiai dengan habib? Bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai itu nasib. Karena kalau ngaku-ngaku habib nggak bisa, harus ada jalur keturunannya. Dari Sayyidina Hasan dan Husain binti Fatimah. Bawahnya atasnya Fatimah sampai Sayyidina Ali, kemudian sampai Rasulullah. Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Tapi kalau kiai, mohon maaf, bapaknya kiai ada nggak jaminan anaknya jadi kiai? Nggak ada. Bapaknya pendekar ada nggak jaminan anaknya jadi pendekar? Nggak ada jaminan. Tapi bapak ibunya bukan kiai, bukan bunyai, bisa nggak anaknya jadi kiai? Bisa. Kalau bapak ibunya habib, anaknya otomatis habib. Tapi kalau anaknya habib, orang tuanya nggak habib, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Lah, warasatul anbiya ini baik kiai maupun habib, mereka itu tidak maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau Kanjeng Nabi itu maksum. Kalau kamu beda, mesum. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kiai, kipas angin saja tidak hidup. Oh sabar, mohon bersabar, ini adalah ujian. Sangel-angel. Tarik sis.
Nanti sebelum yang hadir malam hari ini Gus Miftah minta sambutan supaya kalian paham dulu. Kiai itu tidak untuk dicontoh. Sing mau contoh apa nih? Kue nyontoh aku, kamu nyontoh saya nggak bisa. Saya ngaji di klub malam, kamu ikut-ikutan. Halah, berani masuk nggak mau keluar. Nggak mungkin. Hari ini baru populer istilah lonte. Gus Miftah sudah ngaji dengan mereka 20 tahun yang lalu. Usia Gus Miftah baru 19 tahun sudah ketemu mbak-mbak itu. Dan sekalipun di hadapan mereka saya tidak pernah memanggil mereka londe. Kan gak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Saya gak mungkin memanggil mereka para PSK yang saya cintai, enggak. Bahasa saya di sana apa? Mbak-mbak yang saya hormati. Kenapa mereka saya hormati? Menyisihkan waktu maksiatnya, berhenti sebentar untuk ikut pengajian bersama Gus Miftah. Maka saya menghormati mereka. Saya ngaji di klub malam bersama mbak-mbak Purel, mbak-mbak LC. Kalau saya bilang kadang-kadang guyon soal bahasa lonte, PSK, WTS, atau Purel LC itu hanya sebatas guyon. Tetapi saya tidak pernah melakopkan, menstigmakan kepada seseorang, gak pernah. Sama sekali gak pernah. Kalau saya di klub malam bersama mbak-mbak yang dugem, yang pegang botol itu, apa panggilan saya sama mereka? Wahai mbak-mbak yang saya hormati. Saya nggak pernah manggil mereka wahai para purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Nggak pernah saya. Sama sekali. Saya di Jakarta di Kolesium, saya masuk ke dalam, ternyata ladies skirtnya itu ada 900 ladies. Wow. Semuanya berpakaian yang luar biasa. Sebenarnya tidak seksi, hanya saltum, salah kostum. Kenapa? Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Jadi yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Begitu melihat seperti ini, pertanyaan saya, syukur apa, alhamdulillah apa innalillah? Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata. Untuk apa? Salah. Kenapa kalau saya pengajian sama mereka pakai kacamata? Jelas. Karena kalau pakai kaca lemari berat. Nggak saya pakai. Iki ana alumni Sarkem boy iki ora ana. Ora, wong ayu-ayune kaya ngene kok. Iki lho wong wedok lemu-lemu niki ya Allah, gek nguntal apa to yu. Saawak kok weteng kabeh iki lho. Corona kok tambah lemu gitu. Kamu santai saja. Kalau dikatakan dasar lemu, jawaban ra masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Ya. Makanya kalian tuh punya semangat kayak Gus Miftah itu loh. Dulu gemuk, kurus, gemuk lagi, sekarang kurus lagi. Karena niat. Karena niat. Apa? Ngomong apa kamu? Kurang ajar toh, awake Gus Miftah apik apa meneh manuke kurang ajar toh. Ajar kok. Awas loh. Kamu naksir sama aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Yeah. Kan nggak mungkin aku berpindah ke lain hati. Aman bun. Di depan bini. Istrinya Gus tuh orang paling sabar sedunia. Kemarin saya dikirimi hari Jumat, klik apa namanya tasbihnya bunda yang itu. Bunda itu kalau baca sholawat itu biasanya dikirimin apa? Kemarin malam pas aku Gus Miftah ketemu Pak Sahroni makan malam, tasbih yang dikirim bunda ke Gus itu berapa coba? 22.500 kali membaca sholawat dalam sehari. Ayo. Sehari 22.500. Makanya kenapa bunda itu tidak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya tidak menikah lagi, perbanyaklah membaca sholawat. Harus lebih banyak daripada suamimu. Suamimu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan istriku mau dipoligami. Al-Fatihah. Kamu sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Al-Fatihah. Pertanyaan saya, yang dikabulkan sama Tuhan yang mana? Dilihat. Lebih banyak siapa sholawatnya?
Ibu-ibu mau tahu bagaimana cara membedakan madu yang asli sama yang palsu? Gampang. Madu taruh di atas meja, ada semut, palsu, berarti gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak masih bisa bergerak, berarti air, palsu. Tapi kalau bapak punya madu bawa pulang, istrinya marah, asli. Mau dicoba Pak? Mau dicoba? Silakan Pak. Asli. Tapi saya meyakini orang hebat kayak Pak Sahroni ini, dibalik lelaki hebat pasti ada istri, dibalik lelaki yang kuat pasti ada istri yang hebat, betul? Dan dibalik istri hebat ATM-nya 4, ini malah ini. Konangan matamu, konangan. Bunda itu berobat ke Malaysia kemarin, saya bilang, Bunda berangkat ke Malaysia, berobat. Niatnya jangan berobat, niatnya jangan ke rumah sakit. Kemana bah? Jalan-jalan shopping. Tak kasih ATM, tapi ya itu nggak tak kasih pinnya. Aman. Bunda, cie. Untung pakai masker, kan nggak kelihatan peseknya. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh. Kalian nggak bisa nyontoh saya. Karena memang tidak untuk dicontoh. Saya ngaji di klub malam, bapak-bapak nggak bisa nyontoh. Saya ngaji di lokalisasi, bapak-bapak nggak bisa nyontoh. Apalagi saya mengislamkan orang, Anda nggak bisa kayak saya. Karena tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Karena paling bagus untuk dicontoh niku sinten? Kanjeng Nabi. Makanya kalau hari ini ribut-ribut, bagaimana? Apakah kita harus mengikuti itu? Enggak harus ikuti. Apakah kita harus sama dengan Habib? Sopo sing kondok? Enggak. Apakah kita harus sama dengan Kiai? Enggak. Yang salah siapa Gus? Yang salah bukan Habib, yang salah bukan polisi, yang salah bukan tentara, yang salah bukan Kiai, tapi yang salah bakul sate. Kenapa? Yang gerah orangnya nyediki pasti satenya, kan goblok. Sangel-angel. Kira orang pinter raiso ini. Maka apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bisa dicontoh itu Kanjeng Nabi. Saya ulangi, Kanjeng Nabi. Apakah anak cucunya harus dicontoh? Tidak. Apakah kita boleh berbeda pendapat? Boleh. Tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada orang-orang seperti itu. Tak kasih contoh. Ini. Pak Saroni siap-siap sambutan. Nah, saya punya sedulur dari Priok. Fotonya ada di situ. Wow, kan. Gantengnya beda tipis sih. Cuman beda isi rekening. Tapi kalau ganteng ya ganteng saya lah. Bu, Bapak, ini. Kalau lihat Kanjeng Nabi, tolong lihat dalam 4 kategori. 4 kategori. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Pamer matamu ke? Ana suket lak dipangan lele, endasku mumet endasmu piye. Aduh, wong kene iki jan. Mau lagumu piye? Mau lagumu selawatan mau piye? Hah? Nah. Piye? Lah ya. Kamu kok nggak semangat belum tak amplopi, Bo? Kamu itu kesini pengen sholawatan karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Jawab aja, ibu-ibu ini. Kamu itu kesini karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan cangkem setan yang terkutuk. Katanya cinta Kanjeng Nabi, Bu. Siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Modar kowe, ayo kowe. Lebih cinta suami apa nabi? Nabi? Lebih cinta nabi apa amplop? Sangel, angel. Pandemi. Lah apa hubungannya pandemi karo amplop?
minta bansos. Pak Roni, orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan pemerintah untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin, betul? Ada bantuan pemerintah untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya nanti mau usul kepada DPR melalui Pak Roni, tolong sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang gila. Ayo. Pertanyaan saya, kira-kira kalian ngaku gila apa enggak? Apa-apa ngaku, apa-apa ngaku. Parisis. Coba kategorikan Kanjeng Nabi dalam 4 hal supaya tidak salah. Karena malam ini saya niati untuk Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak usah tanya dalil memperingati Maulid Nabi. Pengajian Gus Miftah di Istiqlal itu yang paling rame quote-nya apa? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Maulid kok ra oleh. Bayangkan kalau nggak ada maulid, wah ra iso mangan. 4 hal itu apa saja? Mumpung maulid tak terangke. Muhammad sebagai manusia biasa, 1. Muhammad sebagai orang Arab, 2. Muhammad sebagai nabi dan rasul, 3. Muhammad dalam ibadah khusus, dalam soal ibadah. Kita lihat satu-satu. 1. Muhammad sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat luar biasa, Kanjeng Nabi punya kelangenan. Kelangenan itu kalau bahasanya orang Priok, hobi. Hobinya Kanjeng Nabi apa? Makan daging kambing. Kanjeng Nabi itu sangat hobi makan daging kambing. Dan biasanya daging kambing yang dimakan Kanjeng Nabi itu kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dites secara medis, kenapa kaki depan bagian kanan itu paling rendah kolesterol. Tapi yaitu, kalau kamu diundang akikoh nggak usah cerewet. Mohon maaf, ini kaki depan bagian kanan apa bukan? Gajul cangkemmu. Garek mbadok kakean takon. Ya nggak usah banyak tanya, kalau mau tanya ya beli sendiri, ya kan? Kalian kan makan kalau ditraktir. Kanjeng Nabi makan daging kambing hobi. Pertanyaan saya, apakah kita harus sama dengan Kanjeng Nabi konsumsi daging kambing? Jawabannya tidak. Boleh makan kambing, boleh tidak. Saya harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan daging kambing, saya juga harus makan daging kambing. Wah, padahal kamu darah tinggi, otomatis stroke. Ibu-ibu tahu apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah, itu bro. Dan kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Bu dicontohkan. Jadi nggak harus sama loh ya. Kanjeng Nabi makan kambing, daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Makanya hukum dalam Islam Pak soal makanan itu fleksibel. Contoh rokok. Rokok itu orang NU mengatakan makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU sendiri bisa merubah hukum itu sendiri. Dari makruh menjadi haram. Kapan? Ketika yang rokok ini punya penyakit jantung, haram. Ibu-ibu hamil, haram. Tapi saya luar biasa, saya orang NU sama sekali nggak pernah merokok. Wow. Oh, ibu-ibu kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Coba 15% orang meninggal karena merokok. Itu artinya apa? 85% meninggal karena tidak merokok. Dan gara-gara pandemi ini tingkat kemiskinan di Indonesia malah menurun. Subhanallah, keren toh? Gara-gara pandemi ini kemiskinan menurun. Maksudnya apa? Menurun dari bapak kepada anak-anaknya. Kalau di negara sebelah itu 2015 angka kemiskinan 25%, sekarang tinggal 15%.
Kok menurun Gus? Ya karena yang 10% sudah meninggal dunia. Patennya rampung. Jadi gitu ya, nggak harus sama. Kanjeng Nabi makan daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, lah ini sebagai orang Arab Kanjeng Nabi menggunakan jubah. Maka hukum jubah itu ada dua. Kalau melihat Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, yaitu pakaian orang Arab. Tetapi karena pakaian jubah itu digunakan oleh Kanjeng Nabi secara terus menerus, maka dikatakan sebagai pakaian sunnah. Pertanyaan saya, kenapa Kanjeng Nabi di Arab pakai jubah? Karena di sana padang pasir, panas, makanya pakaiannya agak terbuka. Lah, kalau tinggal di sini, apakah harus menggunakan jubah? Tidak. Kamu pakai jubah boleh, saya Jumatan ini pakai jubah. Di hari-hari biasa saya tidak harus pakai jubah. Pakai jubah boleh, nggak pakai jubah nggak ada masalah. Tapi kamu jangan fanatik. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya harus selamanya pakai jubah. Ya apa-apa. Naik kelapa cari degan pakai jubah. Subhanallah. Kelapanya nambah 2. Wow. Nggak harus pakai jubah. Saya harus ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya pakai jubah. Apa pekerjaan kamu? Narik beca. Subhanallah. Narik rem bisa salah. Kenapa? Karena rem beca itu letaknya di bawah sadel. Nah, kalau pakai jubah, kera mandek-mandek. Boleh pakai jubah, boleh tidak. Saya pengen kayak Kanjeng Nabi pakai jubah, saya juga harus pakai jubah. Pekerjaanmu apa? Tukang gali pasir di kali. Wah, tukang ngeduk pasir neng kali nganggo jubah. Subhanallah, little body, silite gatel kelebon wedi. Jadi pengajian gini kita nih. Jadi nggak harus sama. Maka begitu masuk Jogja boleh pakai baju kayak Pak Roni. Itu namanya baju apa ya bro? Baju Muslim. Wah boleh. Pakai baju pakai kaos, boleh, pakai batik, boleh. Boleh pakai sarung, boleh. Boleh pakai katok jin, demit, iblis, setan, boleh enggak salah. Boleh pakai celana kayak Gus Miftah. Ini namanya apa? Kulot matamu, kulot kayak mana kulot. Apa namanya, Bu? Kok malah rok. Ini namanya tok rong katok sarung. Dari depan seperti sarung, dari belakang seperti katok. Nah, tak buka ya. 1, 2. Iya, apa-apa. Kayaknya ibu-ibu. Malah adik-adik bilang, wow katoknya aja lucu, apalagi isinya. Matane sangel-angel. Yang penting nutup aurat. Ini biar salah paham meneh. Auratnya wong lanang dari mana? Baina surah warubah, antara dengkul dan wudel. Jadi kalau Pak Roni ini datang ke sini cuma pakai sarung tok, begini sampai sini nggak pakai baju sah. Loh beneran bro, gak usah pakai baju sah. Tapi orang gila cie gitu. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga mengenal estetika. Makanya kenapa harus rapat. Tapi kalau Anda sholat di rumah, sarung ditalikan begini tok, itu pernah Kanjeng Nabi, karena cuma ada satu baju. Gak ada masalah, boleh. Sarungan tok. Kok perempuan auratnya seluruh tubuh Gus? Lah iya, kalau perempuan kayak laki-laki auratnya bahaya, jin. Saya pengen perempuan auratnya kayak laki-laki antara udel dan dengkul. Aku mau. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Karena perempuan itu beda, makhluk apa ya? Eksotis. Tapi laki-laki harus paham. Ini jarang tak sampaikan. Bro, saya mau tanya, kenapa kok di surga itu dijanjikan bidadari nggak ada bidadara? Ayo. Besok kita masuk surga ada bidadari. Kenapa perempuan nggak dijanjikan bidadara? Itulah hebatnya perempuan, karena perempuan itu jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Jadi dia ibadah tidak perlu diiming-imingi bidadara, tapi dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Wong wedok dilawan. Kalau laki-laki karena syahwatnya besar, ibadah saja harus dicarikan iming-iming. Apa iming-imingnya? Kue ibadah yang benar, besok di sana akan ada bidadari. Jumlahnya berapa? 70. Tugasnya apa? Beda-beda. Hari Senin kerimbat, hari Selasa massage, hari Rabu pedikur plecur, macam-macam itu. Kalau perempuan nggak perlu, karena
Kenapa? Karena perempuan tuh jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Wih lo, hati-hati wong lanang karo wong wedok. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Beneran Bun. Perempuan tuh ahli sejarah tak kandani. Sudah 10 tahun punya masalah dengan suami kelingan meneh. Biasanya jilbabnya kuning muda, biasanya gitu. Ingat-ingat terus. Makanya saya sarankan kepada anak-anak saya santri, besok kalau kamu menikah, tolong menikahlah dengan orang Arab. Wow, keren kalau kamu punya istri Arab. Jadi kalau istrimu marah, wah, 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 kamu baca Shadaqallahul Adzim. Tak tanya, sebelum kita, saya ada teman satu mau syahadat. Tak tanya, supaya cerdas dikit. Inilah kopiahmu. Ampune ya Allah. Kopiah kono cuwilan sempak. Saya mau tanya, songkok ini agama apa budaya? Yang cerdas ya. Makanya boleh nggak Pak Roni nggak pakai kopiah, boleh nggak? Ini agama apa budaya? Budaya. Ini namanya songkok Islam apa songkok nasional? Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Orang Buddha boleh nggak pakai songkok? Nah pertanyaan saya, udeng Bali itu Hindu apa Bali? Bali. Saya dulu pengajian pakai udeng, wow dasar Miftah murtad, goblok. Ayo tak tanya, blangkon ini budaya apa agama? Budaya, ini juga budaya. Ahok pakai ini juga boleh, pendeta pakai ini boleh. Ini songkok nasional. Kenapa Gus Miftah nggak pakai songkok, pakai blangkon? Ya men ndas-ndasku dewe. Ya kan? Ambunile jangan. Ini budaya Bapak Ibu, ya. Ini budaya. Saya dulu, kiai kok blangkonan, lah urusannya apa? Aku beli blangkon duit-duitku dewe. Sing tak wadahi ndas-ndasku dewe. Kok sing cerewet cangkeme tanggane. Tak saya kelingan cerita kula. Ini kalau ke Mekah ditanya. Saya umroh Pak Roni. Orang Arab gini. Ta'al kesini. Dia curiga sama saya. Kok ini bentuknya beda dewe ta iki? Rambut gondrong yang dipakai nggak jelas. Dia tanya, Mahada, ini apa? Saya bingung blangkon bahasa Arabnya apa. Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Mahua blangkon. Blangkon itu apa? Inna urroksi. Oh, wadai ndas. Akhirnya dia bilang, yang menarik ini. Wa mahada, ini apa? Ada bom. Apakah ini bom? Waduh, tak bilang. Ainu kak matamu gue ya gue ngono. Ini kalau orang Jawa namanya apa Pak? Mondolan. Maka saya jawab, hada mondolan. Akhirnya orang Arab kan penasaran, blangkon saya diminta, tal, tak kasih, dicium-cium. Ya mambu goblok. Saya aja gak pernah cium kok. Inilah indahnya Indonesia. Anda ke Bali boleh pakai itu, ke Madura ada ikat. Di mana-mana boleh. Ini budaya. Dan Islam tidak, mohon maaf, tidak menentang budaya. Tapi kalau kemudian ada budaya, ada agama, apa yang harus kita lakukan? Prinsip dakwah Gus Miftah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Selanjutnya apa Gus? Sebelum selanjutnya saya mau mengislamkan orang dulu. Mana yang tadi mau masuk Islam? Disaksikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 3. Sini Mas, minta mic-nya satu. Sini bro. Minta mic-nya dong satu. Sini, Le. Tadi sore nikahin orang, sekarang islamin orang. Lama-lama Gus Miftah? Astagfirullahaladzim. Ya duduk sini Le. Ya. Namanya siapa? Pakai mic. Anton Pak. Duduk aja, santai aja. Lah, namanya Mas? Anton Pak. Anton siapa? Antonius ya Pak. Komplitnya bro. Oh Antonius Royce Otoinarko Pak. Mungkin ngomong apa kumur? Kan Pak ini Pak. Santai-santai. Tarik napas, tatap mata saya. Katakan semboa. Sempurna. Mas Antonius. Antonius Royce Otoinarko Pak. Ya, Antonius. Mas. Denger Bang.
Saya aku tak lingguhe bro, ben nyantai kaya kowe. Nah, saya tak ngopi dulu ya. Sing sponsor iki rokok sukun ya. Ger matamu belum. Iki belum diminum ger. Sirik amat loh. Saya itu seneng bang kalau off air. Kalau off air gini saya seneng karena mulut sama mulut-mulutnya. Kalau di TV kan nggak bisa bang. Nah, ini kopi. Inilah kenapa Gus Miftah selalu minum kopi itu pahit. Karena cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Woblok bikin bikin kopi tanpa gula. Yang salah gula. Begitu bikin kopi kepanisan. Yang disalahkan gulanya apa kopinya? Gulanya bikin kopi kepanisan. Begitu pas ukurannya. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Oh, enak tenan kopi ini. Makanya cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Salah terus itu. Bukan kamu loh bun, sumpah bukan kamu. Tapi kalau pejabat kayak Pak Roni ini, DPR itu seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Cangkem larang sih padanya. Antonius Royce Otto Winarko. Iya. Nah, Antonius Royce, kamu anaknya Pak Amin Rais ya? Oh bukan, Royce Otto Winarko. Saya dulu tanya sama wartawan, Gus, Pak Amin Rais itu bisa jadi presiden apa enggak? Susah. Loh, kenapa Gus? Karena presiden Indonesia belakangnya harus O. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono. Lah Pak Amin Rais itu kalau dikasih O jelek namanya siapa Gus? Amin Raiso. Loh, bener ah? Los rarewel. Paling dibisui pendukung Pak Amin, diancok Miftahnya, Serawak, biasa lah. Saya kalau guru saya yang dihina saya marah, tapi kalau saya yang dihina nggak masalah. Saya selalu mengatakan apa? Ketika ada seseorang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Antonius Royce Otto Winarko. Agama sebelumnya apa bro? Katolik pak. Katolik ya. Sekarang umurnya berapa? 23 pak. 23. Kenapa kok tiba-tiba pengen tadi? Kan tadi masuk kamu belum ada niat. Iya pak. Kenapa kok tiba-tiba? Sebenarnya waktu itu karena saya pernah ikut lomba itu kan pak. Lomba apa? Lomba buat film pendek gitu. Nah itu mesti tentang Islam. Kita buatnya short movie biasa karena tempat itu mesti minta izin sama mungkin tempatnya gitu loh pak. Jadi ada kayak baca gitu. Oh, di situ ada banyak penunggu setannya. Jadi ada demit, iblis begini ada ya. Gitu. Terus kamu harus baca doa-doa gitu. Ya kan saya disuruh, saya bilang saya nggak bisa pak, soal gitu. Terus akhirnya teman yang bacain. Oh, kamu nggak baca? Enggak, saya disuruh. Bapak gimana saya suruh baca doa Islam? Saya doa baca agama sini nggak pernah saya lakukan gitu pak ya. Aduh. Tapi kamu Katolik taat bro? Iya. Atau jangan-jangan gereja kamu gereja negeri? Hah? Maksudnya Sabtu Minggu libur? Tapi ini bener ya, nggak ada paksaan dari Pak Roni ya? Dari nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi niat pengen masuk Islam udah lama? Niat Pak, saya ya sering ngikut Bapak videonya juga sering niatin. Oh subhanallah itu. Inilah hidayah Bapak Ibu. Saya tadi cerita sama Pak Sahroni, saya seminggu yang lalu mau syuting, itu bintang tamu saya Mas Adi Londo Odading gitu loh. Yang ada tomat dimakan hiu, alah goblok. Kaya hiu kurang gawean. Hiu nguntale tomat sih kok ngendi lah ya ora. Lah dia bawa teman dari Islandia. Namanya Audur Linda. Dia tanya sama saya, Anda itu siapa? Saya bilang saya Ustadz. Dia nggak tahu Ustadz itu apa. Lah akhirnya saya bilang Ustadz is religion teachers, guru agama. Kemudian saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now I am atheist. Dulu saya seorang Kristen, sekarang saya ateis. Ateis itu nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu nggak percaya dengan Tuhan? Karena memang Tuhan itu nggak ada. God is nothing, Tuhan itu nggak ada. Terus kenapa kamu bilang agama itu fiksi? Ya karena semuanya cuma bualan-bualan katanya. Terus saya ceritakan, ini loh agama Islam. 10 menit langsung dia datang ke tempat saya. Gus, I will to be muslimah. Tolong tuntun saya baca syahadat.
10 menit ketemu Gus Miftah dapat hidayah. Lah kamu tadi berangkat dari hotel niat nggak sebenarnya mau masuk Islam? Enggak. Belum. Ya, niat Pak. Niat. Enggak niat ngaji apa niat ganti agama? Niat ganti agama udah lama sih. Udah lama ya? Gitu, Pak. Subhanallah. Yaudah kita tuntun. Disaksikan oleh Pak Sahroni dan kawan-kawan. Enggak ada paksaan ya? Enggak ada Pak. Saya enggak maksa kamu dan saya enggak kenal kamu Baik, sebelumnya Pak. ya. Baik Pak. Gitu. Dan aku enggak naksir kamu ya. Waduh. Jangan dong. Jangan Pak. Aku masih normal bro. Apalagi saya juga Pak. Oh, kurang ajar. Enggak ada rotan akar pun jadi, kurang ajar tinggi. Jangan dong. Aku tidak sehina itu Ferguson. Yuk, kamu ikuti apa yang aku ucapkan untuk proses masuk Islam. Ya. Yuk, ini nanti Mas Yudo menghibur jamaah setelah Pak Saroni pulang. Nah, karena Pak Saroni buru-buru ini. Ini orang ini cangkemnya lucu banget bro. Ini cangkemnya lucu banget ini. Apalagi kalau nggak punya duit, lucu banget. Yuk, disaksikan sama-sama nggih. Ora sandelo Cak Yudo dhisik. Diikuti. Mas, saya manggilnya Mas Okto aja ya. Mas Okto. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Ya Allah, berikanlah kepada hatinya cahaya iman ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuril Islam, berikanlah ke dalam hatinya cahaya Islam ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuril Quran, berikanlah kepada hatinya cahaya Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan cahaya matahari kepada bumi ini selama-lamanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Otto, orang segini banyak malam hari ini yang paling suci kamu nak. Karena kata Rasulullah, ketika seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosanya, kesalahannya, kejelekannya, kemaksiatannya diampuni oleh Allah. Bahkan seperti bayi yang baru lahir. Aku hari ini sama kamu lebih suci kamu, dengan Pak Roni lebih suci kamu. Maka doakan kami semua, doakan bangsa Indonesia mudah-mudahan segera keluar dari corona. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini tetap rukun. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini tetap akur. Amin. Sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ya enggak, pakai hadiah. Selamat ya. Luar biasa. Kawan kita bro, subhanallah. Ya. Di sini enggak apa-apa kok. Ini banyak jomblo kok di sini enggak. Oh, ada lagi. Ayo sini. Subhanallah. Sini. Cepat sini. Yang kecil apa yang besar? Dua-duanya. Ya Allah. Sini Dek. Sini sayang. Sini nak. Ini ibu sama anak. Apa mbak sama adik? Sini masih sini. Pegang ya. Duduk. Namanya siapa? Septianing Sikaswondo. Dari Purworejo. Oh, Purworejo. Ini datang ke sini kapan? Tadi siang. Pengen ketemu Gus Miftah, pengen syahadat. Iya. Ini anaknya? Iya. Agama sebelumnya apa, Nduk? Katolik. Suaminya? Katolik. Tapi sudah bisa apa masih? Masih. Ini suaminya nggak masalah? Kami mau proses. Oh, proses. Berat banget sih berproses. Janda matamu, janda.
Tolong hargai perempuan. Berapapun harganya. Goblok banget. Jadi nanti nggak ada masalah ya. Insya Allah. Ya. Tapi dari dulu memang Katolik. Dari lahir saya Islam. Terus pindah Katolik gara-gara. Ya, karena Masya Allah, luar biasa. Bener Gus Miftah nggak kenal kamu ya? Nggak maksa kamu ya? Boten. Alhamdulillah. Adiknya namanya siapa saya? Akim. Akim. Akim siapa? Hendrik. Hendrik Joki Markus Pursiran. Aduh, memedas gua. Siapa dok namanya? Hendrik Joakim Markus Puniseran. Oh, panggilannya Hakim. Ya. Oke. Nanti kayak Mas Uto macam-macam suratnya pindah agamanya nanti kita buatin ya. Iya. Nanti saya kontak-kontak sama Mas Roni juga untuk Mas Uto. Ya, anaknya ikut sendiri-sendiri apa mau bareng-bareng? Mau bareng-bareng? Mau bareng mama? Bareng-bareng aja. Kowe pengen tak cover ki apa, Cing? Kucing yo ngerti wong ganteng iki lho. Kucing wedok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing kakinya 4. Cat biyen. Dari dulu. Ya, adik mau bareng sama mama, panggilnya mama apa ibu? Mama. Mama. Mau bareng sama ibu apa sendiri? Sendiri. Mama. Bareng mama. Niruin Gus Miftah sendiri apa bareng mama? Bareng mama ya, ditiruin Gus Miftah ya. Yuk semuanya saksikan. Alhamdulillah 3 orang berarti malam hari ini. Demi Allah, saya tidak pernah ngajak orang lain untuk pindah agama. Karena bagi saya agama itu tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Tapi kalau ada orang menjemput hidayah, tentunya kita bantu. Makanya kalian yang sudah dapat hidayah istiqomah, ya. Jangan jangan nunggu kematian tidak menunggu kamu istiqomah. Tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Kenapa istiqomah itu berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Supaya istiqomah banyak cobaan. Kenapa cobaan kok banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Ya, cip-cip, cobain. Nah, ditirukan ya. Bareng deh ya, Mas Hakim ya. Bareng ya. Yuk. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk adik-adik ini. Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril Qur'an binuri sayyidina Muhammad binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Bunda bawa dompet enggak sayang? Ini, adiknya tak kasih hadiah sini sayang. Allah. Ini. Ana isine lagi. Wong yang ganteng jilbabe apa pink iki, aduh. Untuk beli baju ya, baju muslim ya. Salim. Doain Gus Miftah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Gus Miftah tidak menikah lagi ya Allah, ya. Bunda. Ngel. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya minta sahabat saya yang jauh-jauh dari Priok yang gambarnya ada di situ, selamat datang Bapak Ahmad Sahroni. Beliau Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, sekaligus Presiden Ferrari Indonesia. Wow. Presiden McLaren Indonesia. Jajal. Saya pernah ke Jakarta, dijemput sama Mas Roni, turun dari Bandara Halim, dijemput
pakai Ferrari. Pertama kali naik Ferrari, begitu di jalan tol. Kowe ku yo kaget cekel cangkeme, kaget kene-kene. Kaget aku yo ora nyambung. Priwe ji. Tapi itulah hikmahnya ngaji. Saya ngaji sama Mas Roni dijemput pakai Ferrari. Saya ngaji di Palembang dijemput pakai helikopter. Begitu ngaji di Lampung, ya Allah naik getek. Tak video tak kirim ke Mas Roni, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ahmad Syahroni. Bro, tak semprotnya dulu bro. Man bro. Ya bro. Saya kasih waktu 2 jam. Lah, baru mau duduk situ. Oh, silakan Pak. Enggak. Mari Pak. Ya, nah. Besok kalau beliau ini presiden, Gus Miftah mau diangkat sebagai menteri. Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Menterinya khusus perempuan. Bro, ada bunda, bro, ada bunda. Bunda nggak dengar pakai. Nggak denger. Lanjut bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Nah, Wong wedok iki matane ra. terima kasih buat brother saya. Dari awal saya perkenalan tidak sengaja. Kebetulan saya ngefans sama Gus Miftah. Nggak sengaja, memang pas saya ada ulang tahun, saya cari tahu dan akhirnya saya undang ke Jakarta, ke Tanjung Priok di rumah saya. Dan alhamdulillah itu pertemuan pertama dan sampai hari ini sampai bosan ketemu terus. Gitu Gus ya? Boson. Bapak Ibu, saya bangga. Bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya bersama para sahabat sengaja datang dari Jakarta lewat darat 7 jam untuk main ke pondok pesantrennya Gus Miftah. Tepuk tangan aja Bu, jangan ragu-ragu. Dan alhamdulillahnya tadi itu adalah yang masuk Islam namanya Anton, teman saya sepedaan. Dia nggak ngomong, baru tadi dia ngomong sama teman saya mau di-Islamkan. Dan alhamdulillah pas benar dalam di lobi dalam perjalanan. Alhamdulillah ini satu ungkapan luar biasa karena yang benar Pak Gus Miftah sampaikan bahwa tidak perlu memaksakan orang untuk mengikuti kita. Dan tadi saya udah bilang sama Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon kiranya ceramahnya jangan lama-lama karena seharian dari kemarin tidurnya cuma 2 jam. Karena bersepeda, olahraga jauh-jauh ke Jogja sampai badan kepanasan gak bisa tidur. Ini sama teman-teman saya nih. Jadi tadi jalan ke sini agak ngantuk-ngantuk. Tapi Bapak Ibu sekalian dan para anak muda, ada anak muda laki-laki, kalian harus punya mimpi, sekalipun mimpi jadi presiden. Selama mimpi belum bayar, dan tidak pernah bayar, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sampaikan kepada anak-anaknya untuk belajar bermimpi sejak dini. Bapak Ibu jangan ngelihat saya lagi keren sekarang. Saya dulu supir ke supir kerjanya. Juga pembantu rumah om saya.
perjalanan hidup itu perlu perjuangan yang besar, bukan karena akhirnya dalam proses kehidupan yang dilihatnya enak. Mungkin Gus Miftah juga sama. Tidaklah seenak sekarang seperti Telegram. Followernya lebih banyak 2 kali lipat dari saya. 4 kali lipat, Bro. 4 kali lipat ya? Oh, dihitung loh, waduh. Bunda jagain suaminya. Karena Gus Miftah dibilang ganteng, enggak. Tapi keren. Ya Gus ya? Insya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya biasanya seneng pidato, kenapa malam ini agak grogi. Mungkin karena makan kambing tadi di dalam. Jadi panas lagi hawanya saya. Berarti saya pulang harus hajar istri saya. Enggak, kalau Gus Miftah kan ngomong apa adanya. Iya. Kan hajar istri bukan konotasi negatif. Karena makan kambing itu bisa menyebabkan penyakit mah. Begitu masuk kamar, mamah. Gus Miftah, terima kasih, luar biasa. Kali-kali saya jadi presiden beneran. Amin ya Allah. Gus Miftah saya angkat jadi menteri agama, Amin. khusus pelayanan perempuan. Balik lagi. Wis angel. Tarik sih. Semoga. Waduh. Saya nih baru tahu masalah semongko itu. Ini apa nih, gambar semangka tapi dibikin semongko gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Saya mohon doa restu Bapak Ibu sekalian di sini agar saya dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Dan diberikan keleluasaan dalam berkarir, tidak dalam urusan politik saja, tapi juga bisa bermakna untuk masyarakat banyak. Dan semoga tempat Gus Miftah adalah bukan pertama dan terakhir saya datang, Amin. dan akan berkali-kali datang, dan insya Allah menjadi sesuatu luar biasa silaturahmi saya dengan Gus Miftah. Tadi pas datang, saya bilang tadi sama ketua tim saya, Imam, kalau saya kampanye, saya pastikan saya lolos dari pileg di sini. Karena orangnya banyak gini ya, tapi Gus Miftah tidak berpolitik. Dan pertahankan tidak berpolitik, belajarkanlah orang banyak untuk mendapatkan ilmu yang lebih hebat. Karena berpolitik itu berat Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya hidupnya dari awal berat-berat terus, maka saya ikut dalam proses kehidupan juga dengan keberatan pikiran dan juga badan sesuai dengan kemampuan saya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semangatin anak-anak Bapak Ibu, jangan lupa dan jangan pernah minder dalam berteman. Bertemanlah apa adanya, satu hal, jangan pernah jahatin orang lain. Biarlah orang lain jahat dengan kita, kita tetap bismillah dan alhamdulillah. Jangan pernah balas dendam, kerja keras, ikhlas, dan selalu berdoa. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bro Roni meninggalkan tempat, tak ceritakan dulu biar semuanya semangat, santri juga semangat. Gus Miftah selalu mengatakan apa? Kalau hari ini ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Jadi kalau hari ini kamu gagal diketawakan, kamu besok harus sukses dengan menertawakan mereka. Kalau ada orang mengatakan, mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Nah, dan ini terjadi pada seorang Ahmad Sahroni, dulu seorang driver, seorang yang hidupnya rekoso, tapi ketika kemudian Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Belajar kun fayakunnya Allah melalui Pak Sahroni. Dari seorang driver, kemudian supervisor, manajer, direktur, owner, sampai yang punya perusahaan sendiri. Dulu nyopir mobilnya orang, sekarang mobilnya disupiri sama orang.
Dan saya nggak pernah minjem mobilnya Pak Saroni. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyetir. Supaya kemudian santri ini punya tekad yang sama, bahwa kemudian ketika Allah menghendaki kalian hebat seperti beliau, santai. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingat dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia, betul? Ngono gagah. Makanya kenapa keringat itu asin? Jelas. Kenapa keringat asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Cangkem larang sih adanya. Saya terima kasih Bro Saroni. Terima kasih. Saya tahu Anda belum istirahat. Dan ini kalau santri, ini senang tidur Mas. Bukan karena mereka malas. Kenapa santri senang tidur? Bukan karena mereka malas. Tapi karena mimpi mereka jauh lebih indah daripada realitanya. Nah, teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih ke Bro Roni, Bro Ferdi dan kawan-kawan yang mengawal beliau. Saya tahu Mas Roni pengen segera menghajar istrinya. Karena penyakit mamah. Karena saya sama Mas Roni ini sama penyakitnya kencing manis. Nah, jadi kalau lihat yang manis pengen kencing. Bun, hati-hati Kan istriku Bun. manis, jadi pengen kencing aku Bro. Saya sekali lagi terima kasih kawan-kawan semuanya. Bro, thank you ya. Sorry nggak bisa direknya ke sana. No problem. No problemo. Insya Allah ketemu di Jakarta. Ya. Thank you ya Bro ya. Nah. Tepuk tangan untuk Pak Saroni. Presiden yang akan datang buh tahun piro. Amin. Nah. Amin Bro. Nah. Ya, sambil mengiring kepergian beliau, kita sambut Cak Yudo. Wah, ayo Cak kono. Ku arepe ngomong, arepe gamblar, arepe terserah Cak. Kono Cak. Nah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ndek wau Gus Miftah, Bun, dompetnya mana? Loh, saiki. Pak Saroni dompetnya mana, Pak? Matamu, aduh mati mana. Kamu jangan buat malu aku dong. Jaluk duit to, Pak, membayar BRI. Bro, tidak semua cewek itu suka mandiri. Kok bisa begitu? Ya kadang-kadang butuh BCA, BRI. Tapi kalau apa? Bapak Ahmad Saroni datang ke sini memang sudah pas karena untuk membangun komunikasi. Komunikasi itu adalah singkatan, ko itu teko, berarti dia datang, muni berarti dia sambutan, pidato, dan yang terakhir kasih itu ngasih. Tak entah ini gak ngasih-ngasih tapi ini tadi. Wis mau. Empun. Wis. Oh, berarti jangan kula titipno sampeyan. Ora ana tulisane kok. Sumpah? Sumpah. Alhamdulillah luar biasa Gus Miftah. Tapi tadi ada yang saya tidak setuju. Apa? Mbak sing ngarep dhewe tadi sampean ngelokne jare wedok lemu. Saya enggak setuju. Kenapa? Wong lanang niku nek duwe bojo lemu, bahagia. Kenapa? Ning ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur? Dhuwur iso dadi selimut atau kemul. Heeh. Ngiringan bisa dadi guling. Nah. Keloni setengah jam ning sikil iso kram ini terus. Tapi orang gemuk punya kelebihan Mas itu. Kelebihan apa? Kalau berenang tidak butuh pelampung. Wetenge gede kan kayak. Tapi juga berbahagialah bagi cewek-cewek yang badannya kurus. Kenapa? Wong wedok awake kuru, umure dawa nyawane awet. Soalnya nyawane anggere dijabut nyawantol ning igo-igo. Tapi kalau ngomong karo santri, Kenapa? kalau menikah jangan menikah dengan cewek yang kurus, tapi menikahlah dengan cewek yang gemuk. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena cewek yang kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Hebat, hebat. Luar biasa. Saya pertama kali datang ke Pondok Oraji ini luar biasa dalane jan kaya obat nyamuk. Munyer-munyer. Walaupun toh di daerah sini ini LMD, listrik masuk desa, tapi setelah saya selidiki ternyata di daerah sini masih ada ting. Nah esok neng pinggir kali ting pelo weding ngono. Kayak wong iseng. Cak Yudo ini cita-citanya panjang umur. Amin. Makanya kalau Cak Yudo ini pengen panjang umur gampang Mas. Syaratnya Gus. Jadi wong budek. Jadi nggak pernah dengar ketika dipanggil sama yang maha kuasa. Yudo, ra krungu. Oh iya iya. Maaf loh Umi saya di depan ini enggak luar biasa. Sarungnya jijik iya Bun. Katanya rantai duit gue sangoni Bun. Jadi aku cerita le. Napa? Mau cerita lagi, ono bocah cilik toh, main wit blimbing. Nggih. Lah udah, neng ngisor no kiai, diceluk, mudun. Kayak duit 50.000. Sempurna tak cilik.
Damel apa Kiai? Tumbas katok ngisin 2020 kok nganggo katok, ora nganggo katok wuda. Nggih. Cerita orang mbok nih, mbok aku mau menek blimbing, udah kayak 50.000. Nah. Mboknya mikir toh, lah ngono aku esuk ya melu munggah blimbing. Aku wuda. Oh cah cilik 50.000 apa meneh aku wong gerang ngono ta. Luwih akeh. Begitu mesti. luwih akeh, begitu munggah udah. Orang aku sempak kok ta. Celuk Kiai, mandap. Someneng deh, akeh iki. Kayak 5.000. Lah kok cuma 5.000? Kok nang 5.000 Kiai? Heeh, gitu ku sinet. Nggih ngerok. Cara aku apik gondrong kok. Lah ngapa kok gondrong? Lah ngapa kok gondrong? Sensasine to. Heeh. Sensasi nih. Biak-biakane angel. Mosok angel. Luar biasa. Tapi malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya tadi datang dari Ngawi naik tol, Sragen hujan, Solo hujan, khusus untuk malam hari ini di Pondok Ora Aji terang benderang. Luar biasa. Dan Cak Yudo ini luar biasa. Di acara yang sama di Surabaya, Bu Khofifah bikin acara. Iya. Cak Yudo nggak mau datang. Kenapa? Karena memang tidak diundang. Ya begitulah kira-kira. Ngerti ya. Tapi ngomong-ngomong masalah hujan sebenarnya saya nggak trauma. Yang saya trauma hanya satu, petir, bledek atau gluduk. Lah nggak boleh. Karena kulo kelingan zaman kulo tesik neng jero wetenge mbok kulo selama sangang sasi 10 desa. Niku. Sangang sasi 10 desa. 10 dina desa. Sangang sasi 10 dina mbok kulo ajeng babaran. Rumah sakit jauh, enake dukun bayi. Mas akhirnya Numpak becak nerabas doalan. Udan riwis-riwis, enek bledek banter. Ties! Mbok kula semaput, plek kula metu separuh. Aku meneng metu separuh ngono karo tinguk. nah, terus Lah kok bledek muni neh. Tier! balik meneh. Aku kaget mlebu meneh. Culut. Genep bledek ping 20, Gus. Aku mlebu metu. Mbokku jahitan 40 ngono. Paling oke 10 ya ngarang gua. 40 niku rencanane diobras sak. Alah saya kira diobras kok. Lah napa? Teknologi terbaru itu loh wong wedok nglairke ra kira diobras ya ora dijahit. Lah di kapan? Nganggo resleting. Dadi lah bapakne butuh kira buka srit ngono kae. Wong kula pas urung sunat tau cantol resetting loro nek ra umum. Dene yo kecantol resetting kuwi lah pedhot diel malan. Luar biasa Gus jamaah sampean. Setelah saya selidiki, setelah saya survei dari Iki Sabang jenenge jamaah Al-Kintiliyah. Ngomong Al-Kintiliyah. Al-Kintiliyah. Niku Kenapa jenenge Al-Kintiliyah soalnya cilik. Nggih. Jadi sak nggon-nggon ngintil, mergo cilik. Cilik. Lak gede. Cangkeme lak gede mangkat dhewe. Malah ngon. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kintil iki bae nek gede mangkat dhewe. Ayo, Cak Ido nembang napa Cak Ido? Siap, Gus. Nembang. Ayo Le, nembang apa Le? Survei Gus membuktikan Apa, dari survei? Sabang sampai Merauke ternyata wong lanang karo wong wedok sugih wong wedok. Buktine. Nah, ibu-ibu ya aku bedek neng omah. Jilbab mesti enek 20, enek 20. Betul. Tapi nek bapak-bapak kopiah ngerireng kuwi tok. Ora tau ganti. Sugih wedok ya. Slametan ya kuwi, ndelok manten ya kuwi, pengajian ya kuwi, rupane ireng semu coklat cek jinggo ae. Nganti wong takon iki kopi apa dompet? Nggih, entuk putih sitoke paling hadiah umroh niku. Gayane dienggo ngalor ngidul. Luar biasa. Tur wong wedok niku modele dipantes-pantes nih. Matching, matching. Sesuai nih matching. Umpamane kene iki merah muda, niki merah tua, kene iki pink. Kenapa sing ngisor pink? Kan menyesuaikan. Oh, ben padha ya. Ben padha. Pamane kene hitam, kene biru dongker. Bu iki ya pantes iki kene kuning, kene ireng. Enak sing gak pantes, Gus. Sing ndi? Kae lho dhuwur merah hati. Matamu ki Kowe ngopo kuwi lho, delok kowe kuwi. buri? Dhuwur merah hati, kene putih, ngisor biru, sawang saka kene kaya madu mangsa ta yu kowe. Sitoke malah kaya permen sugus kae lho. Kae to? Nggih. Oh. Modele kemayu-kemayu kene nganggo jilbab kurang trimo kene dikai bros.
Kene kayak kembang Loh, mubeng. brose iki saiki ngedep macam-macam. Oke. Bentuk jilbab iki tergantung profesi suaminya. Loh, kok bisa gitu? Heeh. Lah sing lanang tukang son ya kira brose kaya mixer ngono kae. Nggih, nggih. Ngomong-ngomong masalah son, tulung anu Mas Banser son itu dipinggirkan son. Oh tukang syuting ya tak kira. Tukang syuting kok son. Ngawur tukang syuting. Son. Rupane kaya Briksan nek kok kene. Wis awak wateng kabeh lho. Apa kuwi duwe otot ora duwe? Loh, lah kok Usus kabeh. Kayak iki lho ketok to iki kayak Nggih. kayak bojone mesti bakul kembang. lah kok saged. Jilbabe kaya pot ngene kae. Nggih. Sing cilaka bojone Cak Yuda. Napa? Ini jilbabe bentuke cangkem. Ah, gaweane kek-kek. Kemayu kene digawe kembang mubeng jane sirah apa kuburan ya. Aku yang mbaten kok ndas kok ana pote nyiramine kapan. Nah, nyanyi kula niki. Ya nyanyi. Alhamdulillah. La ilaha. Lah. Deminar. Tolong. Oh, aku ngerti saiki. Aku ngerti saiki. Ngopo Yuda ora karo Percil? Bono Sebab- pengen karo aku. Deminar. Oh alah lagi ngerti kula Gus nek deminari ngoten niku. Oh, ngono ki D minor to. Deminar bae. Iki sapa ora? Ora iso diwale. Aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Potongane ngono apa iso rupane kaya genset kabeh. Jenjen opo? Oline. Rupane meko kaya ngono. Keduren nek kaya Mas G minor. Sik. Jane iki sing mekoke apa cangkemmu to? Nen Lah salah bae kok. cangkemku kan. Siji mung Allah neng ati nison selawase jiwa raga lan nyawa ya ramung kanggo Allah. Ora ana asma sing mancep ana ndada ya mung asmane Allah kang kuwasa. Iso apa ora tebecah-becah iki? Sing ana hang bisa ana dada ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sembahanku ya mung siji Allah kang suci. Sijine mung Allah neng ati nison selawase jiwa raga lan nyawa ya ramung kanggo Allah ya Allah sing ana hang bisa adani ati iki ya mung asmane Allah kang kuwasa. Ora ana asma sing mancep ana ndada ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sembahanku ya mung siji Allah kang suci.
mung kanggo Allah. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Gus Miftah, Bapak Ibu semuanya, mohon doanya untuk teman saya. Semoga diberi kesembuhan. Sapa le? Sis, kakean ditarik Gus. Oh, tarik sis. Sakne opname niki teng rumah sakit perkara semongko niku lho. Tapi Gus Miftah kalau wau pun ngomong kalih kula rencana pengajian enggak cuman akad paing tetapi minggu ngajeng tesik pengajian nggih dalam rangka panen pelem niku. Gitu Gus nggih. Insyaallah. Terus minggu ngaji malih insyaallah langsung ngaji melih nggih. Dalam rangka 7 hari Mas Yudo. Nggih, 7 hari sampean yasini mboten napa-napa, tapi 40 jangan Gus. Jangan ya. Sampean usul mawon nggih. Insyaallah. Aku ora kemrungsung kok, Le. Pripun? Ora kemrungsung. Mboten. Ewa dene kowe kemrungsung disiki ya ora apa-apa. Kula mboten Sing saged. cetha ki kaya saiki ya wingi Mas Eno wis ra ono, Nggih. toh. Almarhum Dos ra ono, Didi Kempot ra ono. Ono, nggih. Ternyata ki kiai karo pelawak luwih cepet pelawak insyaallah. Kula gak mungkin kula mati, KTP kula seumur Oh, hidup seumur Pak. hidup ya, Le. Seumur hidup. Luar biasa. Niki grupnya apa niki? Niki, Nggih. niki Alkindiliyah Band. Alkindiliyah. Alkindiliyah Band. Sing hebat telu ngoten niku mitu 5 gak gelem to Mas. Hebat kula. Saya yang paling seneng solawatannya tadi lah. Napa sing apa? Sing G mayor, G mayor. Oh, wis kolonel, wis kolonel ora mayor, kolonel. Mayor, Mayor kolonel. kolonel. Delok ngas brigjen. Salatullah salamullah ala Tuhan. Salatullah ala Yasin. Ceng ceng ceng. Engko kabeh sampean muni bareng tangga ngoten nggih. Tangga ngoten nggih. Urip ning donya rasa nganggo kuwi tak bacok lho engko. Angger apal ndhisiki. Mang bareng siji klunting. Modele. Pas ijen dikira aku wedi nek dikeroyok sak kancan ngono iki. Maju bareng, Mas. Ngapa? Kula mundur. Aku wingi ning Jakarta ngaji ning kafe Kolosium. Nggih. Kruyuk preman 10. Aku ora mundur. Hebat Gus sampean berarti. Lah piye mburiku sumur. Nyemplung motor. Kula kroyok preman 10 gak mundur. Lah ngapa? Sing 3 tak sikat semaput kabeh. Sing 7 Gus. Terus? Gotong kula teng puskesmas. Nemen aku bau wenjut kabeh raiku ngantek. Sareng-sareng mengke muni tangga nggih. Urip neng donya karo rina wengi ketemu dulur adoh sing cedhak mula sing rukun nek karo hebat luar biasa. Hebat. Salat jamaah jejer. Wayah yasinan yo jejer. Aja medit-medit nek karo. Sok nek mati gak dikubur. Kapok we. Ben budal dhewe. Siap tanggane cek apal nggih. Ngarep omahe kiwa tengen omahe nyapu latar-latare gak duwe duwe utange kulino ketahuan deh kamu suka utang ya ketara batu yang ngelengong-ngelengong. Wayah repot ngrepoti kerja bak
ati ya karo guyub rukun karo rasani kowe lho rungokno kupingmu kowe lambene ngantek modot oh ora kaya niki lho nganggo gelang kene kemprenteng ngono rasane snack kurang barang ya maido mangsamu wae bengi iki ora wis ora bengi iki silaturahmi sareng Gus Miftah nderek ngaji nek disangoni ya tak tampani sing keri dhewe kupingku ra krungu Bunda krungu alah masih atau bendino golek duit tetep mampire rene Bunda dilawan alah apa cerita mpun Gus nggih urung sangoni masa tenan ya masa ora aku lah pengajian dulu saya kira tau mikir sangu aja lho lah kok sebab Gus sing mikir panitia engko lah aku lah melu mikir malah darane panitia modar aku oh iya nyapa kok malah goblok menteh bengi nyapa dadak mikir sangu kan wis enek panitia sing mikir nih sing mikir panitia lah iya lah iki sing repot bengi iki padahal gak enek panitiane lah aku maksudku kan pengajian Gusti tanpa panitia ora enek panitia monggo Bu buyar mawon monggo monggo ra jelas jadi Mas Yudawa tindak mriki mun kula niati mboten kula bayar rupiah tapi mata uang Jepang yen wah hebat yen kula kelingan ya tak sangoni yen ra kelingan ya modara aku ya yen ngoten kula tak pejah mawon Gus Buatan kula teng mriki ngalap barokah ngalap berkahipun Gus Miftah kula nunut urip NU nunut urip saestu sopire Gus Miftah niki mesti gak mungkin keblasuk gak mungkin kecelakaan kula tak cukup dadi penumpang mawon kalih sampean nggih Bu nggih sopire Gus Miftah awake dadi penumpang santai karek ngerokok udut ngombe terus maksudmu Gus kon kerja dhewe ngono mboten ngerti-ngerti tekan swarga bareng-bareng Allahumma amin ngalap berkah nunut urip Bu urip niku hurufe enten papat URIP usaha wong layar cenger mesti usaha bayek pengin mik mboke R rukun karo tangga teparo nek wis gelem usaha karo tangga teparo kudu rukun imane harus digedhekno nek awak dhewe ngaku wong Islam rukun iman rukun Islam juga harus dilakukan P percaya diri jadi wong kudu usaha luar biasa sak derenge tak teruske tak itu nyanyi kayak lagu sing tak senengi apa sing napa Sun sembore semiki ngene kae cangkemmu pas nyanyi kuwi ketok ya Sun sembore semiki masya taudan jero ati cangkemmu malah elek banget iki sing apik kok kurang sitok ta Mas Sun sembore semiki Masyota sione dulu dowo non Masyota udan jero ati ana suarane ora ana wujude entut jenenge entut niku mboten barang yang patut anu lho entut niku luar biasa lho sampean pengen ngerti resepnya supaya entut ra mambu carane dinget ya utawa napa lebok kayak kulkas ora mampu dadi lek ngentot ning kulkas tut ora mampu gilane padha karo wong poso kae pripun Gus Miftah ngopo wong poso cangkeme mambu nah ya mergo ora tau diinget cangkeme mambu wah sebenarnya aku nek poso gak metu kok omah lah ngapa nganget cangkem Miftah yes ben ra mambu kandhani yo luar berarti biasa. kowe rene cangkemmu ora mau nget
Lah mambu kok. Berarti ra nget melali. Jane pun kula nget tapi njelalah mampir teng Klaten mangan batang kula niku. Arek ngelokne abape mambu kok mubeng-mubeng. Kula iki lak kon ndagel kaya Mas Yuda kula iso, tapi lak kon nyanyi suarane apik kaya Mas Yuda kula ora iso. Ternyata niku pintere mbokne Mas Yuda rikala meteng. Nggih. Berarti napa Mas Yuda niku suarane lak nyanyi apik niku sebabe siji le. Napa? Soale mbiyen rikala mbokmu meteng awakmu, bapakmu sregep kirim mic. Berarti apik ya suara. Nuwun sewu Gus, nika senes mik. Apa kae? Mosok sampean gak iso mbedakne antarane mik karo dangkel jati. Oh, lah bedane niku kula kali Cak Yuda. Napa lak Gus Miftah kok sing apik ora suarane tapi rambute. Nggih. Lah Mas Yuda dikirim mic, bapak kula beda kirime sampo. Dadi ya ngene dadi. Radong iki. Ya radong. Iki rendah iki. Ora tekan. Oh TKDO niki. Oh kandhane. Ayo ngomong. Lah awakmu TKDO. Napa? Iki beda. TK cuti. TK. Ngomong-ngomong masalah rambut, tangga kula enten lho. Rambute keriting kan pengen lurus. Akhirnya go ning salon direbonding. Lah bapake niku kiai desa. Kon ndi to, Nduk? Kok calon, Pak? Nyapa rebonding? Rebonding nyapa? Nglurusne rambut. Terus Rebonding nglurusne. Padahal bapak imam salat ya. Bar bapake ngono imam salat ping ngarep. Monggo para jamaah direbonding. Luruskan. Kemajuan zaman kadang-kadang wong sakniki kon nganggo jilbab kan angel. Napa wong wingi tanggoku nganggo jilbab malah oleh karo bapak nih? Lho, pripun to bae niku? Ora oleh. Parah nih. Ngapa anak mereng nganggo jilbab? Lah piye, Gus? Jenenge Yuda kok jilbaban ngono. Biyen kula tau dadi banci ya Gus. Papat pitu niku nomere nek ula 35. Apa nih? Nek banci papat pitu nek ula 35. Purel selikur Gus. Bekecot 02. Begitu loro ya. Sampeyan takok kula tukang tumbak togel kok. Ya kuwi mau sing sun, kuwi mau judul apa lagune? Sun apa tak kuwi? Lungset. Lungset. Ah, aku ndelok sampean langsung kelingan lagu kuwi. Jadi padha karo rupamu, lungset. Ya mergo tak sangone lungset. Tapi nggih ngapunten aku lho mboten hafal. Rapal. Mboten. Iya, rapalmu apa? Sing hafal. Kok ame-ame? Dalan liyane. Wow. Lah kowe ndek dalan liyane boleh? Nen. Kowe ndek dalan liyane apa? Nggih nek pas dalane rusak, kula terus golek dalan liyane. Oh. Dadi lah Mas Yuda niki duwe dalan liyane. Lah kula uripe mung kaya tikus. Kok saged? Heeh, mlebu metu lenge mung siji. Tapi setelah saya selidiki Gus, ternyata dalan rusak niku enten penyebabnya. Apa penyebabnya? Dalan daerah ngen kula niku kan maune alus, saiki dadi rusak. Ternyata niku truk yang melebihi muatan. Nate sopirnya tak cegat. Mas, sopir truk mandek, muatannya sampean lo kakean. Muatane? Nggih, sopirnya jawab, Mas, iki nek muatanku gak akeh, anakku mangan apa? Anakku akeh ning omah. Jane awakmu salah le. Sing rusak dalan iki ora ora truk. Lah napa? Mobil mewah. Lah kok saged? Lah jelas. Soalnya duit sing kudune nggih bangun dalan malah dikorupsi karo pejabat gitu ku mobil mewah. Iya. Dalan liyane Cak Yuda. Pertamane pito Mas ke? Bajigur iki malah tak pikir lali yo, Bang. Lali gak entuk. Oke. Kudu diniati, kudu ditelateni, mergo aku sadar diri durung bisa ngaji. Sakwise aku muga kowe ngerti kabeh titipan ning Gusti. Bapak Ibu, niki terakhir ya. Saniki sing nembe rame niku lak Gus Miftah gara-gara nanggapi penghinaan terhadap Habib Lutfi.
teng media sosial, teng TV nembe rame, kula bendina doyak-oyak kali wartawan. Niki pesan kula kalian jenengan. Sebenarnya menyikapi Habib niku pripun? Habib niku zuriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe niku wajibe hormat, ora wajib taat. Jadi lah ono Habib niku jenengan kudu hormat. Tapi tidak harus taat. Boleh nggak kita berbeda pendapat dengan Habib? Boleh. Tapi senajan to berbeda pendapat, jangan mengurangi rasa hormat. Contoh yang paling gampang ngaten. Gus Miftah lak kali Habib Rizik hormat mboten hormat. Tapi dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Contoh soal pilihan presiden. Habib Rizik milih Pak Prabowo, Gus Miftah milih Pak Jokowi. Boleh nggak berbeda? Boleh. Tapi nyuwun sewu, jangan sampai perbedaan pendapat itu mengurangi rasa hormat. Habib sinten mawon selama dia habaib jenengan hormati. Tapi tidak harus ditaati. Apalagi kalau dia melanggar syariat. Lah, kula wingi niku rada banter bengok soale Habib Lutfi dinyek. Alasane sing ngenyek niki nyuwun sewu. Saya hanya balesi tweetnya orang. Sehingga kemudian saya balesi pakai gambarnya Habib Lutfi. Ngopo yang kamu pasang harus gambarnya Habib Lutfi? Mbok sing dipasangi gambare Yudo wae lak ya ora apa-apa to malah. Nggih napa mboten? Tapi lah kalau yang dihinakan tuh Habib Lutfi nyuwun sewu, saya enggak terima. Maka guru saya bilang, tolong kamu respon dengan cara yang sopan. Maka kula ngresponnya nggih sopan. Lah baru kula ngrespon saya diserang habis. Pengajian saya tentang lonte ditokke, kula dinyek ngeten. Bahkan Miftah besok kalau berangkat ke kafe tolong ngajak Nikita Mirzani lonte itu karena sama-sama seneng ke klub. Nyuwun sewu. Saya sempat marah sama orang, mun kula critakake niki. Gara-gara kanca kula niki masang DPWA gambare Julia Perez. Pakaiannya seksi. Kula ngamuk. Kamu kurang ajar. Kenapa, Gus? Julia Perez sudah mati loh. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah. Kamu malah bermaksiat dengan gambarnya. Kue luweh bosok daripada sing mati. Demikian juga ketika melihat orang. Kula niku lak ndelok wong elek, sing kula delok mboten eleke. Ketika kamu mendapatkan orang jelek, duduklah bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi temanilah dia untuk menata masa depan yang lebih indah. Kudune ngoten, ojo mau elek-elek. Terus ora mungkin ngoten. Dadi lek ana wong elek iki mang kancani, Gus kula elek. Kancani, bukan untuk nceritake masa lalunya. Yuk ditata bareng-bareng, mudah-mudahan masa depanmu menjadi indah. Nggih napa mboten? Saya elek-eleke lonte kae lak Gusti Allah ngersake nyuwun sewu. Iso tobat, nyatane nggih kathah. Kula dhewe ra tau ngelek-ngelek lonte. Kenapa? Karena saya meyakini ketika Sayyidina Ali mengatakan di malam hari kamu melihat ahli maksiat, ketika kamu ketemu keesokan harinya jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena malam hari itu mungkin dia bertobat, matamu tidak pernah melihat. Jenengan sadiki ngomong aku luwih apik saka lonte. Dari mana? Lah Gusti Allah ngersake, lonte niku iso luwih apik daripada awake dhewe. Maka ada santri mau keluar dari pondok pesantren, gurune ngomong, "Le, kowe lulus saka pondok serate siji." Napa Kiai? Golek wong sing luwih elek daripada awakmu. Lah kowe nemu lulus. Mlaku, ketemu tukang mabuk. Jenenge Yudo. Yudo niku Mas Yudo niku lak teng Madiun ketua pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Mbiyen sakderenge kenal kula ngoten iki. Begitu kenal kula sakniki ngoten iki. Tobat Gus, mboten ngopo? Mbiyen nganggo gelas saiki nganggo galon. Langsung santrine ngomong, iki Yudo gaweane mabuk, mesti luwih elek daripada aku. Begitu ajeng sowan Kiai, ya mbake mikir, aku ora iso ngomong Yudo ki elek gaweane mabuk. Soalnya apa? Saya nggak pernah tahu Yudo itu besok mati nih kaya ngopo, karena masih ada kesempatan bertobat sebelum dia mati. Akhirnya dia batal ketemu Kiai. Muter meneh ketemu PSK. Iki mesti begenggek iki luwih elek daripada aku. Kayak gaweane ngedol kemaluan aku ora tahu. Begitu mau sowan Kiai dia mikir lagi. Kalau kemudian Allah berkehendak, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dia tidak berputus asa, kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya dia batal ngadep Kiai. Begitu 24 jam nggak ketemu wong, akhirnya matur kali Kiai. Pak Kiai kula badhe matur. Apa nak? Saya gagal menemukan orang yang lebih jelek daripada saya. Kiainya langsung mengatakan apa? Nak, kamu lulus. Tegesnya apa? Wong sing bakal lulus ujian iku sesuk sinten? Orang yang tidak pernah menganggap orang lain jelek. Maka saya punya prinsip, lak guru kula dinyek, kula bengok.
Hari ini yang dihina bukan lagi guru saya tapi Gus Miftah. Lak sing dinyek kula ora bakal bengok. Elek-elekan. Video-video bocah-bocah mata nih YouTube kuwi rungokno. Videoku potongan sing elek-elek postingan. Ora apa-apa. Umpama kuwi ana apike muga-muga kowe oleh pahalane. Umpama kuwi elek, muga-muga kowe di ngapura karo Gusti Allah. Aku ora bakal nesuli. Aku terlalu biasa videoku dipotong-potong diguak ning medsos. Aku ora bakal nesu. Saya punya prinsip. Saya wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati saya. Ayo. Lah jenengan mikir, saya wajib menghormati orang dan orang lain wajib menghormati saya. Berarti Anda napa? Mata apa wis jenenge sing pas? Aja orang olah dijikok, orang rampung kok jikok. Orang rampung kok jikok. Santet meteng gue. Orang rampung kok dijikok. Langsung bae. Kalau Anda mengatakan saya wajib hormat kepada orang dan orang harus hormat kepada saya, berarti Anda gila hormat. Lagu lombatan. Saya tidak bisa menuntut orang lain untuk menghormati saya, tapi saya bisa menuntut diri saya untuk menghormati orang lain. Saya akan menghormati orang lain walaupun orang itu tidak menghormati saya. Saya ulangi nggih. Kita wajib hormat kepada orang lain, tapi orang lain tidak wajib hormat kepada kita. Mila nyuwun sewu kula dinyek kaya ngapa kula ora bakal respon, tapi lek sing dinyek guru kula nesu. Saya punya prinsip, lebih baik dibenci karena kejujuran daripada dipuji tapi karena kemunafikan. Gagah. Aku lak ngaji cengengesan tapi soal prinsip saya nomor 1. Lah guru kula Habib Lutfi dinyak kula ora trima. Tapi saya juga tidak akan menghinakan. Umpamane ngeten nggih, kula takoni wong, Gus Miftah, apa pendapat Gus Miftah? Ada orang mengatakan Nikita Mirzani lonte. Aku rasa setuju. Tidak setujunya di mana, Gus? Kalau memang benar Nikita Mirzani niki lonte umpamanya, kita ngomongin itu hibah. Jadi jenengan umpama bener wong niku lonte, jenengan lonte niku hibah. Tapi kalau itu tidak benar menjadi fitnah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Jenengan ngrasani kula, halah Miftah ki nggo kacamata padine pengen lirik rondo. Umpama bener niku ghibah, umpama salah fitnah. Jenengan ngomong pengen lirik rondo, padahal mboten. Ngapa kula nganggo kacamata? Soal lek nganggo kaca naku buka tutup. Awake dhewe aja ngomong niku pun. Ingat Bapak Ibu, Anda dikasih 2 mata. Fungsinya apa? 1 mata untuk melihat kebaikan orang lain, 1 mata untuk melihat kejelekan-kejelekan kita sendiri. Tapi yang terjadi hari ini apa? 1 mata melihat kejelekan orang lain, 1 mata melihat kebaikan kita sendiri. Mila kula ngomong, wong-wong sing gaweane ngedit video kula, posting sing ora-ora tentang kula, aku ora nesu. Umpama kuwi ana apik tak dongake kowe oleh pahalane, umpama kuwi ana eleke tak dongake muga-muga dosamu di ngapura. Aku santai wae, Bro. Santai. Kula ngomong kali Bunda pun santai mawon, Bun. Bunda takon, "Bah, jenengan niku bendina dikomentari wong sing ora kok ora tau nesu. Rahasiane napa? Carane pripun?" Gampang. Kenapa saya dikomentari orang jelek-jelek gak pernah sakit hati? Carane gampang. Pripun? Saya tidak pernah baca komentarnya. Ora bakal loro, selesai. Lah mung sakniki nyuwun sewu kula posting tentang wingi tanggapan saya terhadap Ustadz Mahir Tuwailibi sing komentar 9.000. Kula kon maca kurang men gawean. Pada ki Yudo posting sing komentar mung 3. Ora usah ditanggapi, santai mawon. Saya ulangi nggih, kita wajib hormat kepada orang lain tapi orang lain tidak wajib hormat kepada kita. Kue hormat monggo ora urusanmu. Kula ngomong kali Bunda, niki terakhir saat dringin donga. Bun, kita itu tidak bisa menuntut orang lain ngomong apa tentang kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi kata orang. Bagaimana menyikapi omongan orang. Kita tidak bisa menuntut orang lain bagaimana bersikap dengan kita. Kue kudu ngene, tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi sikap orang lain. Jenengan ngomong apa tentang kula ya cangkem-cangkemmu dhewe ora bayar pajak kali kula. Bagaimana supaya saya tidak sakit hati? Aku ra gagas omonganmu. Kue ngomong soal aku ya ora urusan wong cangkem-cangkemmu dhewe. Aku ora bakal ngono Bun carane Bun. Sayang, rungokno kupingmu. Kula kan kupinge tak keloni lho kowe.
Untung ora kaya Yuda mau ngene lah ya. Jempalik keram manukku. Maka kalau pesen Bapak Ibu, Habib itu tolong dilihat dalam dua hal, sosoknya sama perilakunya. Sosoknya manusianya wajib dihormati, perilakunya tidak harus diikuti. Paham nggih? Kita dukung pemerintah, saya selalu mengatakan negara jangan kalah dengan ormas. Negara jangan kalah dengan preman. Kenapa? Karena ini adalah negara-negara hukum. Kula melu sapa? Ya melu Jokowi. Kenapa? Soale presidene Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ini nganggap kula saudara. Begitu ketemu kali kula langsung takon, saudara siapa? Saudara siapa? Lawang presidennya Jokowi kok takon Anda bayat sama siapa? Jokowi. Sing kula olani nggih presiden sing sah. Nggih napa mboten? Maka ajakan-ajakan yang hasut provokasi untuk melawan pemerintah ditolak. Sinten mawon sing ngomong? Mbuh kiai, mbuh ulama, mbuh habib. Yuk kita ngelawan pemerintah, jenengan tolak. Itu hasut. Enggak boleh. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan untuk melawan negara. Didukung, muga-muga negarane rukun. Amin Allahumma amin. Pun yo ndonga bareng-bareng sedaya ngadeg sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sing loro wau Nabi Muhammad yang akan datang tanggal 26 Desember. Pokoknya ndonga jenengan tindak mriki mungkin kondur teng bis ditutup cangkeme nganggo masker nggih. Jangan sampai ada klaster apapun. Insyaallah wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Selama mulut kita basah dengan sholawat, hati kita menyebut Muhammad, corona wedi insyaallah minggat. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la lanjut hasbi ya Allah ya Rabb. Perkenankan kami hamba-hambamu ya Allah yang begitu mencintaimu dan nabimu ya Allah, sebagaimana engkau janjikan ya Allah di dalam kitabmu. Sekali-kali engkau tidak pernah mengadab kami ya Allah selama kami bersama Nabi Muhammad, selama Muhammad bersama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mulut kami dibasahi dengan bacaan-bacaan sholawat ya Allah, yang senantiasa hati kami cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah, sehingga apapun ujian darimu ya Allah kami mampu menghadapinya ya Allah, sehingga apapun ujian dan cobaan darimu ya Allah kami semua bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa keluar dari persoalan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Corona COVID-19 hanya bagian kecil dari cobaanmu ya Allah, hanya bagian kecil dari ujianmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, dengan majelis kami malam hari ini ya Allah, karena kecintaan kami kepada nabimu ya Allah, hilangkanlah corona dari muka bumi ini ya Allah.
hilangkanlah COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami semua yang hadir dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami semua yang hadir dari berbagai musibah ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir jauh dari segala bala ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahim. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Engkau sebagai penolong kami ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada suatu pun di dalam hati kami kecuali nama-Mu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Kau bersolawat kepadanya ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pertemuan malam hari ini ya Allah menjadi bukti mahabbah kami, menjadi bukti cinta kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sehingga kami hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini ya Allah berhak mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu yang mulia ya Allah, birahmatika ya. Yang paling khusyuk sareng-sareng. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Derekan sugeng kundur, mugi-mugi sedaya selamat wilujeng sampai rumah masing-masing. Terima kasih, ketemu akad peng yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.